sebelah kanan saya pasti tahu Beta Manis ya. Beta Manis, apa Beta Manisnya? Beta mendukung Anies. Oh, Beta mendukung Anies. Baik, terima kasih Bang Refli. Nama saya Fritz. Kalau nama asli Friedrich Makanlehi, tapi dipanggil Fritz Alor Boy. Dari Alor, perbatasan Timor Leste, NTT. I see. Pertama saya ingin ke Beta Manis nih, menarik ya. Fritz ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Fritz non muslim ya? Non muslim. Biasanya kan orang menganggap wah ini kalau non muslim Indonesia Timur nggak akan dukung Anies tuh. Oke, silakan dieksplor agak panjangan sedikit nih, pakai di sini ya. Baik. Jadi sebelum saya menjelaskan tentang Beta Manis, terlebih dulu saya cerita tentang latar belakang. Saya ini adalah pendukung fanatik Jokowi dan Ganjaris. Dua relawan saya sudah bubarkan. Yang berikut, apa alasan saya mendukung Pak Anies? Ada alasannya. Mungkin saya klarifikasi, pendukung Jokowi tahun berapa? Tahun 2014, 2019 kemarin. Oh, ke 2014 belum ya? Ya, belum. Saya masih golput. Lalu 2019 dan Ganjaris sebelumnya? Ganjaris beberapa saat lalu, tidak salah 2 bulan lalu saya bubarkan. Namanya Ganjar Erik Garik, saya bubarkan. Oh, Garik ya? Garik namanya. Jadi apa alasan saya mendukung Pak Anies Baswedan? Yang pada awalnya itu saya paling benci Pak Anies. Kalau di medsos saya itu paling banyak kritik Pak Anies, mau dari segi apa saja. Tapi kenapa saya bisa mendukung Pak Anies? Ada sebuah yang membuat hati saya itu mencintai Pak Anies. Yang pertama, Pak Anies itu menurut saya orang yang pecinta toleransi. Kenapa saya ngomong begitu? Yang pertama, ketika Partai Nasdem mendukung Pak Anies, mendeklarasikan, saya orang yang tidak terburu-buru, tergiur dan mengikuti saja. Pastinya saya mencari data. Apakah prestasi dari Pak Anies Baswedan itu ada nggak? Kalau nggak ada, ngapain saya dukung? Gitu loh. Jadi dari sekitar jam 7 malam atau sekitar jam 8 malam itu saya merenungkan diri sambil mencari data, Bang. Data itu saya menemukan Pak Anies itu adalah orang yang berani sekali, satu-satunya gubernur yang berani sekali injak di gereja, menggunakan stola gereja, lalu meresmikan 2 gereja karismatik. Yang berikut, selain itu saya belum puas, saya mencari data lagi. Data yaitu saya menemukan hampir 30 IMB Pak Anies berikan untuk pembangunan rumah ibadah non muslim. Saya mencari data gubernur lain, saya belum menemukan, Bang. Kalau ada yang menemukan silakan bandingkan dengan saya. Yang berikut, ketika saya 2019 sudah di Jakarta, dan itu saya bandingkan lagi dengan selama saya di Jakarta. Pernahkah ketika saya gereja itu ada yang terganggu? Ternyata tidak, Bang. Saya beribadah dengan bebas, saya Natal dengan bebas, saya orang Kristen. Yang berikut, Kristen ya, bukan Katolik ya? Kristen Protestan. Tidak ada satupun yang mengganggu iman saya. Maka itu saya mengatakan, Anies ini orang baik, kenapa kita tidak mendukung dia? Kenapa kita malah mencari yang lain, sedangkan di mata kita ini pecinta toleransi, ini yang NKRI sejati. Yang berikut, dari hal itu besoknya saya langsung bubarkan Ganjar Erik. Saat itu ketumnya sudah ada, Garik ya? Garik. Saya sekjennya juga. Dan tidak salah, itu dalam waktu dekat kami mau deklarasi secara nasional. Tapi karena mendapatkan data Pak Anies bahwa Pak Anies ini orang baik, malam itu, besoknya itu saya harus membubarkan bahwa tidak cocok saya dukung Pak Ganjar. Dari situ teman-teman pada tanya, ketum bendahara umum, ketua KK semua tanya, Frit kenapa bubarkan Garik? Saya bilang tidak tepat, kita pindah ke yang namanya relawan Anies. Saya bentuk ada 2 relawan. Satu relawan yang sekarang namanya Beta Manis. Beta mendukung Anies Presiden Indonesia. Bang, ketika saya memposting di Facebook saya ataupun di story WA saya, semua pada tanya, kenapa Frit ini dukung Pak Anies dengan mendirikan Beta Manis? Ini orang gila kali ya. Selama ini dia paling pembenci dan paling banyak serang Pak Anies. Emangnya ada apa? Pak Anies bayar berapa? Saya bilang, Pak Anies tidak pernah bayar apa-apa. Saya tidak pernah ketemu Pak Anies. Tapi karena itu saya menemukan data bahwa Pak Anies belum pernah ketemu. Belum pernah. Walaupun Mas Anies belum pernah, walaupun kita sama-sama alumni UGM. Cuma begini, kalau relawan tujuan cuma mau ketemu saja, wah itu nggak relawan. Dan saya kalau dari situ saya janji bahwa saya akan ketemu Pak Anies kalau relawan saya sudah berdiri paling tidak di NTT kampung saya dulu. Jangan-jangan saya pergi lapor data, Bang, ini sudah ada, tapi beliau tanya NTT sudah belum, malu dong, Bang. Maka itu NTT, Papua, Maluku itu harus ada dulu, wajib. Beta Manis akan fokus ke NTT, Papua, Maluku. Nah, di situ kita akan deklarasi untuk bagaimana menarik massa Pak Jokowi maupun kubu sebelah untuk mendukung Pak Anies. Saya yakin bisa. Itu saya percaya dalam hati saya. Begitu, Bang. Luar biasa ya.